Pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dengan keadaan baik ya. Nah, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Di sini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila masa kini. Tetapi walaupun saat ini proses pembelajaran kita tidak sesuai dengan yang selama ini kita lakukan, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk belajar dan mengkaji ilmu. Jadi, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bagi nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud dari sila pertama adalah sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas akan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila ini menyatakan warga-warganya yang taat beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran sesuai agama mereka masing-masing. Tanpa adanya sila pertama, Indonesia dapat menjadi negara yang kacau. Jadi, setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama dan keyakinannya masing-masing. Contoh dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari kita dapat kita rasakan dan kita lihat. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing individu. Saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang atas agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah bahwa bangsa Indonesia sebagaimana yang memeluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya keturunan. Dengan berlandaskan nilai tersebut, dan ini dikembangkan dengan sikap saling mencintai antara sesama manusia, mempunyai sikap tenggang, rasa dan sikap tidak semaunya terhadap orang lain, apalagi terhadap sesama manusia yang memeluk agama. Manusia mempunyai sikap adil dan beradab berarti mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang kemanusiaan dan mengajarkan untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, nilai dari persatuan Indonesia ini adalah walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Nah, dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Kita juga harus tahu apa sih implementasi nilai persatuan. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Yang satu adalah menempatkan persatuan, kesatuan kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama, sehingga dapat terjadinya persatuan. 4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai dari kerakyatan ini adalah yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini, nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memiliki atau memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, kita harus tahu apa implementasi nilai kerakyatan itu. Implementasi nilai kerakyatan itu mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak mementingkan kepentingan masing-masing, harus mementingkan kepentingan bersama. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mengambil keputusan, kita harus tanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dari keadilan ini yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasi nilai keadilan yaitu berbuat luhur dan saling membantu dan bergotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain seperti menghormati orang yang lebih tua daripada kita, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kita sering menolong orang dan membantu sesama, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita tidak melakukan tindak kriminal atau tidak mengganggu orang lain. Sekianlah materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut pada materi kita minggu depan. Semoga ilmu yang kalian dapat ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Jika kalian ada yang ingin bertanya kepada Ibu tentang terkait materi yang telah kita pelajari, kalian bisa berikan pada Google Classroom kita.